dan bahagia. Saya, Tri Liniarti, saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Strada Santo Thomas Aquino, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Kita akan belajar mengenai gangguan sistem pencernaan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, silakan dicek dulu buku-buku yang tidak digunakan silakan dimasukkan ke dalam tas. Botol minum yang tidak digunakan taruh di bawah ya teman-teman ya. Oke. Baik, HP-nya dikeluarkan teman-teman karena nanti selama kita belajar kita akan menggunakan handphone. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tolong salah satu yang berdoa. Kalau enggak siapa yang mau berdoa? Andros, silakan. Baik, silakan. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur atas berkat pada siang hari ini. Sebentar lagi kami ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berkatilah supaya dapat berjalan hingga akhir dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Andros sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Baik teman-teman, kita akan absen terlebih dahulu untuk hari ini. Andros, hadir. Chelsea, baik. Johnson, oke. Maila, Teresya, Christian Winata, oh yang izin ya Christian Winata. Baik, Felicia Emo, oke. Kevin Sutanto, oke. Michelle Audrey, baik. Steven Raisi, Darren, Denita, Leonard Gusbray, Michelle Liu, Vincent Kincin ya tadi, Evan Pauli, Diana, Matthew, Revian, Nailin Ki, baik, dua siswa ya hari ini hadir, Christian Winata dan Vincent. Oke, baik. Oke, teman-teman, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan ya teman-teman ya. Nah, kemarin sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan itu sendiri. Prosesnya seperti apa, kemudian organnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nanti kita akan berdinamika, akan mempelajari mengenai apa saja gangguan pada sistem pencernaan tersebut, kemudian dampaknya bagi kesehatan tubuh kita itu seperti apa. Nah, teman-teman, Ibu mau tanya dulu ke kalian, siapa yang kalau pagi punya kebiasaan sarapan? Katakan yang tinggi teman-teman. Oke, banyak ya ternyata ya punya kebiasaan sarapan. Kalau kalian nggak sarapan, apa yang kalian rasakan? Lapar. Setiap hari memang sarapan. Oke, kalau Darren, kalau nggak sarapan apa yang dirasakan? Lapar. Oh, kurang energi. Baik. Baik teman-teman, menurut kalian sarapan pagi itu penting atau tidak? Penting ya? Penting. Bagi yang tidak sarapan, sudah terbiasa atau bagaimana? Sudah terbiasa?
Teresnya nggak pernah sarapan lagi. Silakan. Kalau sarapan malah sarapan. Oke, teman-teman. Pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan. Kita akan mempelajari mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, nanti kita akan berdinamika, akan mempelajari mengenai apa saja gangguan pada sistem pencernaan tersebut, kemudian dampaknya bagi kesehatan tubuh kita itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kita melalui nanti kita akan diskusi, ceramah, kalian akan presentasi, kemudian tanya jawab bersama dengan teman-teman antar kelompok kalian. Nah, kemudian menggunakan pembelajaran problem based learning, nanti kalian itu diharapkan mampu mencontohkan dan menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Bagaimana, apa penyebabnya, kemudian dampaknya, gejalanya itu apa untuk orang yang menderita gangguan sistem pencernaan tersebut. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan sikap kerja yang disiplin, bisa bekerja sama dan juga bertanggung jawab. Itu ya teman-teman tujuan pembelajaran kita. Oke teman-teman, silakan Ibu minta tolong kalian untuk baca artikel yang ada di Padlet ya. Ibu akan kirimkan artikelnya. Silakan buka HP-nya, silakan dibaca. Teman-teman, sudah selesai bacanya? Ya, baik. Silakan teman-teman, di situ ada kolom komentar ya di bawah artikelnya. Silakan kalian tuliskan dari kalian membaca artikel, kemudian kalian pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Silakan tuliskan pertanyaan kalian di situ. Masing-masing siswa tulis satu saja tidak apa-apa. Ya, dengan 5 kata tanya 5W1H ya teman-teman ya. Silakan tuliskan di situ. Pertanyaannya apa saja silakan. Baik, teman-teman, sudah selesai bacanya? Ya, baik. Silakan teman-teman, di situ ada kolom komentar ya di bawah artikelnya. Silakan kalian tuliskan dari kalian membaca artikel, kemudian kalian pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Silakan tuliskan pertanyaan kalian di situ. Masing-masing siswa tulis satu saja tidak apa-apa. Ya, dengan 5 kata tanya 5W1H ya teman-teman ya. Silakan tuliskan di situ. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang sudah menuliskan, ini sudah muncul ya, tapi ada beberapa yang nggak ada namanya. Di Matthew Johnson, ya. Oke. Matthew Lim, apakah waktu yang tepat untuk sarapan pagi? Maksudnya kapan ya, bukan apa? Ya, Matt. Oke, kemudian bagaimana cara membiasakan diri untuk sarapan pagi yang bagi yang tidak terbiasa sarapan? Oke. Baik teman-teman, kalian sudah dapatkan pertanyaan-pertanyaan ini ya teman-teman ya. Baik, sekarang teman-teman, Ibu minta kalian untuk duduk
masuk dalam kelompok. Untuk kelompoknya, silakan perhatikan. Oke, teman-teman, karena kalian sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, sekarang silakan kalian masuk ke dalam kelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya, teman-teman. Hilang ya. Kelompok 1 itu ada Andros, Chelsea, Johnson, Myla, Teresia. Kelompok 2 Christian, Felicia, Kevin, Michelle, dan Stephen. Kemudian kelompok 3 ada Darren, Clevita, Jenny, Cleolanda, Ryan, Michelle, Liu, dan Vincent. Kelompok 4 ada Evan, Janet, Matthew, Evian, dan Ren. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya, teman-teman ya. Nanti kalian dalam kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kamu tuliskan. Tapi sebelumnya teman-teman, nanti pertanyaannya tolong dituliskan dalam LKPD ya, LKPD online. Nanti yang linknya ibu berikan ke Johnson. Nanti silakan dibalikan Johnson. Kemudian buka linknya teman-teman. Di situ ada tempat untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Satu orang satu saja. Kemudian diskusikan dalam kelompok kalian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itu harus sesuai dengan materi kita, yaitu mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, karena kalian tadi membaca tentang sarapan, berarti kira-kira yang berhubungan dengan kebiasaan sarapan dan gangguan pada sistem pencernaan itu apa saja. Ya, silakan ya teman-teman didiskusikan dalam kelompok. Kemudian karena di tujuan pembelajaran tadi ada tentang kegiatan kalian harus bisa bekerja sama, kemudian harus disiplin dan juga bertanggung jawab, maka teman-teman nanti kalian akan ibu berikan form penilaian antar teman. Silakan di dalam kelompok nanti diisi ya teman-teman, isi nama teman-teman kalian. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 sampai 5 orang ya di dalam kelompok. Diisi namanya, kemudian nanti isilah pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Misalnya nih, menghargai pendapat teman dan tidak memaksakan kehendak. Selama diskusi itu, teman kalian itu menghargai enggak pendapat kalian atau pendapat teman kalian, memaksakan kehendak atau tidak dan seterusnya. Silakan diisi di sini ya, sesuai dengan skornya. Paham teman-teman? Nah, silakan kalian diskusi sambil nanti ibu bagikan untuk form penilaiannya. Silakan diskusikan ya teman-teman ya, setiap tadi. Pertanyaan yang tadi sudah kalian sampaikan dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan kalian bisa sambil buka nih ya, Google ya. Silakan googling, cari informasi-informasi yang mendukung dari hasil kalian mengutarakan pertanyaan tersebut. Tapi kalau pertanyaan itu bisa langsung kalian jawab, bisa langsung didiskusikan. Kalau tidak bisa menjawab, cari informasi. Kalau dari informasi nggak ada, bisa langsung ditanyakan ke ibu. Begitu ya teman-teman ya.
kira-kira kalau misalnya nih, teman-teman, Aimo kan bertanya, kalau misalnya ada orang yang tidak terbiasa sarapan kemudian sarapan, kenapa kok sakit perut? Kalian dalam kelompok kesulitan menjawab. Nggak ada yang tahu. Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu menjawab nggak? Kenapa kalau misalnya tidak terbiasa sarapan kemudian sarapan kok bisa sakit perut? Karena perut kita udah biasa nggak jenis makanan, jadi mungkin kalau misalkan pagi-pagi ini kita nggak terbiasa untuk sarapan, perut kita akan menolak makanan itu karena mungkin dari awalnya kita masih makan. Oke, ada pendapat lain? Mungkin Ya, Eva? karena dari proses adaptasi perut terhadap kebiasaan baru kan biasanya kalau kita kan sudah sarapan, misalkan kita biasanya nggak sarapan, tiba-tiba sarapan kan jadi ada kebiasaan pada sistem pencernaan kita gitu. Jadi ada sinyal yaitu kayak rasa sakit ya, sakit perut karena ada kebiasaan. Oke, baik teman-teman. Sarapan itu kan harus dibiasakan. Kalau misalnya memang sudah lama tidak sarapan, kemudian tiba-tiba sarapan, memang pada beberapa orang itu akan merasakan perasaan tidak enak ya, maksudnya rasa tidak nyaman di lambungnya. Nah, itu terkait dengan adaptasi, benar yang disampaikan oleh Evan. Jadi memang kalau misalnya tidak pernah sarapan, kemudian kamu pengen sarapan, itu harus mengkonsumsi makanan yang ini dulu, yang lembut dulu, misalnya nasi atau telur atau roti. Jangan mengkonsumsi makanan yang berat banget ditambah pedas gitu ya. Jadi pelan-pelan dibiasakannya. Tidak banyak juga, porsinya harus sedikit, tapi pelan-pelan nanti lama-lama bisa ditambah porsinya atau variannya bisa ditambah. Itu ya teman-teman. Jadi kalian juga harus tahu bahwa sarapan yang baik itu harus makanan yang seperti apa ya, supaya nanti perut kalian yang tidak terbiasa sarapan itu ketika mengkonsumsi makanan itu tidak malah menjadi tidak nyaman gitu. Jadi nanti kalian malah keterusan nggak mau sarapan gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya Aima dan teman-teman, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Oke, baik teman-teman, sudah selesai? Oke, baik. Karena kalian sudah selesai, maka silakan selanjutnya teman-teman, kalian bisa lanjutkan di dalam kelompok. Kalian membuat infografis ya teman-teman ya. Infografisnya itu adalah mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Setiap kelompok silakan kalian tentukan satu gangguan pada sistem pencernaan yang ingin kamu kupas dan ingin kamu buat infografis. Isi infografis itu adalah satu, mengenai penyakit itu sendiri, gangguannya itu apa, kemudian penyebab dari gangguannya itu apa saja, gejalanya itu apa ketika seseorang mengalami gangguan tersebut, kemudian bagaimana cara pencegahan atau pengobatannya. Ya, silakan kalian kerjakan itu. Diskusikan dalam kelompok, dibuat menggunakan Canva ya teman-teman ya. Kemudian nanti kalau sudah jadi, kalau sudah selesai, langsung kirimkan melalui Johnson untuk linknya ya. Nanti kita akan presentasikan bersama-sama di kelas. Oke, silakan. Kelompok 1 ini kelompok 2. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 kalian bikin apa? Oke, sariawan, gangguan sistem pencernaannya sariawan. Kelompok 2 itu kelompok gua. Ya kita ada duluan siapa? Oke, sudah bingung dari apa diare, oke. Kelompok 3 Gastritis. gastritis, oke. Baik. Kelompok 4 teman-teman. Apa?
ini GERD ya. Oke, silakan teman-teman dibuat untuk infografisnya ya. Tadi isinya apa tadi satu? Nama penyakitnya, penyebabnya, gejalanya, dan cara pencegahan atau cara penanganannya. Boleh, silakan. Jadi kok mau definisi karyawan ini gejala ajansa, terus penyebab lu ya terus dampak juga sama selek terus nanti kita jelasin yang detail kalau pendekatan campur Kan kalau sariawan itu sebenarnya penyebabnya banyak ya. Mungkin kalian yang selama ini ada pikiran kalian bahwa sariawan itu karena kekurangan vitamin C. Nah, kamu bisa kulik lagi, cari informasi lagi. Sebenarnya sariawan itu penyebabnya apa saja? Karena ada banyak orang yang menderita sariawan ya. Tidak hanya kekurangan vitamin C. Harus banyak minum air putih sih biasanya kalau sariawan itu. Terus juga gejalanya itu kayak dia tuh sakit gitu loh, nyeri di bibir atau enggak di lidah, terus ada sensasi terbakarnya juga. Diare yang biasa dengan diare yang Baik teman-teman, sudah selesai semua? Ya. Baik, teman-teman kalau sudah selesai, nanti silakan linknya kirimkan ke Johnson ya teman-teman ya. Bagian mana, kemudian nanti kita akan presentasikan untuk infografis kalian setiap kelompok. Nanti silakan presentasi. Teman-teman yang mau memberikan pertanyaan boleh memberikan pertanyaan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siapa yang mau maju duluan teman-teman dari 4 kelompok ini? Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Baik, silakan untuk kelompok 1. Selamat siang Putri dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pada infografis kami yaitu mengenai gejala dari sistem pencernaan, itu ada penyakit sariawan. Gejala atau gangguan? Oke, gangguan pada sistem pencernaan. Sariawan ya. Oke teman-teman, kelompok yang lain silakan perhatikan ya. Teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya berupa infografis mengenai gangguan pada sistem pencernaan yaitu sariawan. Silakan, Johnson dan teman-teman. Oke, setelah mengenali apa itu sariawan, yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai gejalanya. Gejala sariawan itu kayak gimana sih? Yang pertama, kalian akan merasakan sensasi terbakar pada lidah kalian. Pokoknya ada juga rasa nyeri atau rasa sakit pada lidah atau bibir kalian. Lalu yang kedua ada warna kemerahan pada bibir atau lidah kalian. Terus ada rasa nggak nyaman juga saat menelan, kayak ada rasa nyeri atau rasa yang ngeganjel aja gitu di tenggorokan kalian. Terus juga di daerah lidah atau bibir itu biasanya kayak ada benjolan atau pokoknya yang rada-rada merah, itu sariawan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cara mencegah sariawan. Nah, sariawan itu bisa dicegah dengan beberapa langkah seperti ini. Yang pertama itu harus menjaga kebersihan mulut. Menjaga kebersihan mulut ini bisa dilakukan dengan cara sikat gigi, ataukah pakai floss, terus bisa kumur-kumur pakai kayak Listerine gitu. Nah, kenapa menjaga kebersihan mulut itu penting? Karena kalau misalnya mulutnya kotor, banyak bakteri, itu bisa
dari gigi kita sehingga melukai gusi gigi dan lain-lain gitu. Yang ketiga, hindari makanan yang panas atau pedas. Makanan yang panas atau pedas itu bisa bikin gigi kita melepuh sehingga terluka. Kalau misalnya terluka, bakteri itu lebih cepat masuk ke dalam luka sehingga menyebabkan sariawan. Yang keempat, mungkin kebiasaan gigit bibir. Sampai yang ketiga, kebiasaan gigit bibir itu bisa membuat bibir terluka. Gitu. Nah, mungkin kebiasaan gigit bibir ini bisa dihilangkan dengan cara memakai lip balm atau pelembab bibir. Sekian presentasi dari kelompok kami di kelompok 1. Terima kasih. Ya, kita Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Oke, Oke, silakan Mr. Liu. Teman-teman perhatikan ya, Mr. Liu bertanya. Silakan. Jadi kan kebanyakan orang itu ngaku kalau kasih jalan itu boleh-boleh aja makan kayak biasa, makan yang panas-panas lah. Terus banyak orang bilang kalau sama makan pedas tuh malah makin bagus buat ngurangin sariawan. Nah, itu kan katanya juga cara berjalannya gara-gara makan pedas itu nggak boleh kan. Nah, itu termasuk bisa diatasi dengan kayak gitu atau cuma omongan terus aja gitu? Oke, baik. Cukup jelas? Itu kayaknya mitos ya, kalau nggak omongan doang. Soalnya kan udah pasti sariawan itu kan kayak penyakit, dia kadang atau enggak ada rasa jadi gitu kan. Terus kalau misalnya kita makan pedas, otomatis dia nambah melebar gak sih? Terus juga nambah itu tambah infeksi karena dia ada rasa sakit yang ditambahin lagi. Apalagi di sariawan itu ada perih, ditambah makan pedas dia tambah perih, ya udah jadi lama sembuhnya malah. Walaupun kita izin menambahkan, walaupun vitamin C-nya itu ada di dalam contohnya makan pedas seperti cabai, tapi kalau vitamin C-nya terlalu berlebihan itu juga dari cabai itu juga bisa meningkatkan pH, yang dimana kan dari salah satu cara makan sariawan itu kan bertemu dengan air garam untuk menurunkan pH. Karena pH-nya terlalu tinggi itu justru yang berbahaya, yang bikin radang sariawan itu makin berulang. Oke, baik. Ibu sedikit menambahkan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sedang sariawan, kemudian mengkonsumsi makanan yang pedas dan panas, itu bisa menambah peradangan pada sariawannya. Meskipun sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Andros bahwa cabai itu memiliki kandungan vitamin C yang bagus untuk sariawannya. Tetapi teman-teman, ternyata penyebab sariawan itu tidak hanya karena kekurangan vitamin C. Misal nih, orang yang memiliki anemia karena kekurangan zat besi. Kalau zat besi di dalam tubuh itu turun, nah kurang, maka bisa menyebabkan sariawan. Atau sariawan itu juga bisa disebabkan karena orang yang stres. Stres itu bisa menyebabkan sariawan, teman-teman. Jadi sebenarnya cara mengatasinya ya harus dicari dulu penyebabnya apa, baru bisa mengatasi gitu ya. Penyebabnya apa dulu? Kalau kekurangan vitamin C ya konsumsi vitamin C. Kalau misalnya karena anemia ya harus mengkonsumsi zat besi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Cukup? Tidak ada? Baik. Terima kasih, kita beri plus untuk kelompok 1. Jadi silakan duduk untuk kelompok 1. Satu kelompok lagi. Kegiatan kita hari ini presentasi sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk infografis yang sudah kalian diskusikan dan yang sudah kalian buat, hari ini sudah kalian presentasikan. Sedikit Ibu menambahkan ya berkaitan dengan beberapa penyakit yang belum kalian bahas pada presentasi hari ini. Oke, ada beberapa jenis penyakit lain yang bisa terjadi pada sistem pencernaan. Gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu karena terkikisnya lapisan keluar dari gigi. Biasanya kalau gigi itu tidak kita bersihkan ya dengan teratur, maka sisa-sisa kotoran yang menempel di sela-sela gigi ini bisa masuk ke gigi yang berlubang ya, maka nanti akan menambah lubangnya menjadi semakin
ada mengenai gastritis atau MA, kemudian ada GERD dan ada diare. Nah, teman-teman, kalian sudah mempelajari itu semua, penyebabnya itu apa saja. Harapannya adalah kalian bisa belajar untuk bisa menjaga diri kalian, terutama dari gangguan-gangguan sistem pencernaan tadi. Jangan sampai kalian itu terkena MA atau malah yang lebih parah misalnya GERD, gitu ya teman-teman ya. Kalian harus tahu, harus bisa menjaga diri kalian masing-masing. Kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai mikroorganisme. Jangan sampai mikroorganisme itu masuk dan menyebabkan penyakit dalam tubuh kalian melalui makanan. Jadi nanti bisa menyebabkan diare misalnya. Jangan sampai kalian itu stres atau kalian itu mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan sariawan. Harus dihindari itu ya teman-teman. Sudah tahu jenisnya, tahu cara menghindarinya. Harapannya kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, pembelajaran kita untuk hari ini itu sudah selesai ya teman-teman ya. Tadi kita sudah banyak belajar. Mulai dari yang awal tadi kita belajar mengenai pentingnya sarapan ya. Kalau kita tidak sarapan, nah kita bisa terkena gangguan sistem pencernaan apa? Gastritis, apa itu? MA, asam lambung naik gitu ya teman-teman ya. Terutama untuk kalian yang terbiasa sarapan, kalau tidak sarapan itu bisa MA-nya lambung. Nah teman-teman, dari artikel yang sudah kalian baca tadi, sarapan itu ternyata juga bisa mempengaruhi kesehatan kalian jangka panjang. Apa contohnya? Nah, yang menyebabkan penyakit jantung. Itu ya teman-teman. Jadi kita makan makanan 3 hari sehari, kemudian makan di waktu yang tepat, itu bisa menghindari penyakit atau gangguan sistem pencernaan dan juga menghindari penyakit-penyakit di kemudian hari. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ibu kalian hari ini yang senang makan dari luar, nggak ada yang sedih, nggak ada yang kecewa. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Salah satu dari kalian siapa yang mau memimpin doa ya? Oke, Johnson silakan. Ya teman-teman, kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan Johnson. Mari teman-teman dan putri kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat hari ini kami dapat belajar biologi dengan baik dan juga lancar. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau selalu memberkati dalam setiap kegiatan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan.